Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up in the noonday hour. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever life is good for me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Amen. Siapa yang membilang terima kasih kepada persembahan tadi? Saya sungguh-sungguh diberkati dengan persembahan tersebut. Terima kasih puji Tuhan. Seperti mana yang saya selalu katakan, gereja ini penuh dengan talenta. Amin. Dan talenta itu bila kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, maka kedudukan kita sebagai anak-anak Tuhan lebih mantap dan lebih membawa kegembiraan bukan pada diri sendiri tetapi pada keluarga masing-masing. Berapa ratuskah Nabi Baal yang bersama-sama dengan Raja Ahab di Gunung Karmel? 400. Berapa ratus? 450. Ya, kalau datang untuk mendapatkan hadiah 450 Baal, Nabi-Nabi Baal. Ada kaitannya dengan pelajaran kita semalam. Semalam kita banyak menyentuh tentang rumput rumpai yang kita tidak tanam tetapi bertumbuh juga, malahan menutupi tumbuh-tumbuhan yang kita tanam dengan sebenarnya, dan itu harus dicabut
supaya tanaman yang kita tanam itu akan bertumbuh dengan lebih baik. Begitu juga di dalam keluarga. Ada ciri-ciri atau sifat-sifat di dalam keluarga kita yang harus dicabut. Oke. Dan hanya dengan kuasa Tuhan kita boleh mencabut ciri-ciri atau sifat-sifat yang tidak perlu di dalam kekeluargaan kita. Kita menggunakan perkataan yang jarang-jarang kita gunakan dalam beberapa malam, membolak-balikkan hati para anak kepada ibu bapa. Semalam membolak-balikkan hati para ibu bapa kepada anak-anak. Malam ini anak-anak kepada ibu bapa. Kita seringkali terdorong apabila kita melihat gambar keluarga seperti ini. Saya percaya ini wajah seperti ini tidak berpura-pura. Wajah alih-alih keluarga. Seorang bapak, seorang ibu, dan seorang anak perempuan, seorang anak lelaki. Mereka senyum oleh karena senyuman mereka itu datang daripada hati. Lalu memberi gambaran sebenarnya keluarga yang bahagia. Itulah tujuan sebenarnya perkumpulan kita sepanjang minggu ini. Untuk mengembalikan kebahagiaan sebenarnya. Dan hanya berdoa saja. Dan doa itu panjang. Kadang-kadang saja kami menyanyi bersama-sama. Hanya apabila anak pulang ke rumah sekurang-kurangnya penghujung minggu. Anak kami yang pertama yang sudah berkeluarga dan mempunyai 3 orang anak. Waktu itu saja kami mengambil lebih banyak masa untuk menyanyi bersama-sama. Walaupun satu usaha yang paling mencabar. Karena umur anak kami itu, yang pertama itu yang bekerja di Ranau, umur di antara 3 hingga 6 tahun. Yang pertama sudah pun pandai duduk dan lebih mengambil perhatian. Walaupun kadang-kadang dia juga terikut-ikut dengan 2 adik mereka. 2 adiknya. Yang nomor 2 itu paling aktif. Dan Sandra yang menjaga mereka itu pada sekarang ini sudah tentu tahu perangai kedua-dua orang ini, terutama yang nomor 2. Yang nomor 3 itu juga mencabar oleh karena dia mempunyai suara yang nyaring. Dan itu sangat menghibur sebenarnya. Kadang-kadang di dalam worship, ibadah keluarga kami, walaupun pendek saja, kita tidak boleh menjalankan worship yang panjang bersama-sama dengan anak-anak yang masih kecil. Kadang-kadang paling-paling 5 menit. Menyanyi 2-3 lagu, membaca ayat bersama-sama, dan berdoa. Yang membawa cabaran, ada di antara mereka bermain-main pada waktu berdoa. Bagaimana cara kita untuk menarik perhatian terhadap anak-anak yang masih tidak boleh duduk dengan tenang sewaktu worship?
Kadang-kadang saya merasa lebih tertekan. Ya. Kadang-kadang saya merasai bahwa saya lebih dapat mengawal 50 anak-anak di dalam kelas daripada mengawal hanya 2 atau 3 orang yang masih kecil di rumah. Kita tidak boleh mengambil rotan dan menakut-nakutkan mereka supaya dapat duduk dengan tenang. Saya rasa Yesus tidak pernah berbuat demikian, mengambil rotan. Malahan sewaktu Yesus masih berada di dunia ini, apabila dia bersama-sama dengan ratusan orang, malahan ribuan orang, ada anak-anak yang datang mendekati Yesus dan ada yang mahu duduk di atas paha Yesus. Ada di antara ibu-ibu mengatakan, jangan kacau Yesus. Tapi Yesus pula menegur para ibu pada waktu itu. Kemudian dia berkata, suffer the little children to come unto me. Forbid them not, for such is the kingdom of God. Ya, jangan elakkan anak-anak itu datang kepada saya. Sebab kerajaan Tuhan itu adalah seperti mereka. Maksudnya, kalau kanak-kanak mendengar, walaupun mereka bermain-main kadang-kadang, tapi mereka masih dapat mendengar. Tolong anak-anak yang masih kecil, kamu yang baca ayat ini pada malam ini. Dengan nyaring, oke? 1, 2, 3, baca. Sesungguhnya, ready, go. Sesungguhnya aku dan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapanya, supaya jangan engkau datang memukul bumi hingga musnah. Terima kasih. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bila kita memikirkan ayat ini, tujuan Tuhan untuk setiap keluarga ialah supaya anak-anak menghormati ibu bapa. Juga ibu bapa menghormati kanak-kanak. Supaya apabila nanti Tuhan datang ke dunia ini untuk kedua kali, kita tidak akan dimusnahkan. Malahan kita akan dibawa balik bersama-sama Yesus di sorga. Berhenti dan pikirkan semua perkara baik yang ibu bapa Anda lakukan untuk Anda, seperti menyediakan keperluan Anda. Kadang-kadang mungkin terhapus itu. Kadang-kadang anak-anak ini puas dengan nasihat yang dilontarkan oleh ibu bapa. Mereka kadang-kadang tersinggung. Oke. Dan itu banyak kali kita juga merasai. Kita takut menyinggung perasaan anak-anak. Tetapi itu berlaku di mana-mana keluarga. Kadang-kadang kita sebagai ibu bapa tidak sadar, termasuk saya sendiri, tidak sadar yang kita bersikap keras. Tidak ada kelemah lembutan keluar daripada mulut kita, terutama apabila kita jadi marah. Kan? Iya.
dan kanak-kanak bersikap mahu memberontak. Tetapi bila berlaku perasaan seperti itu, adik-adik semua, anak-anak semua, sebelum kamu mengatakan tidak mahu mendengar nasihat itu lagi, saya sudah pernah mendengar itu sehingga ada yang menutup telinga. Berhenti sejenak, adik-adik. Siapakah yang membakalkan keperluan-keperluan kamu setiap hari? Bukankah ibu bapak? Saya ingin menyatakan bahwa walaupun ibu bapak itu sudah dewasa, sebagai ibu dan bapak, mereka juga membuat kesilapan. Dan harus anak-anak memaafkan sikap-sikap seperti itu. Anak-anak mendoakan agar si bapak yang begitu keras pada satu hari nanti akan bertobat. Saya tahu ada di kalangan kita di sini pada malam ini yang mana bapak belum menjadi anggota gereja. Kita sebagai anak-anak harus mendoakan mereka supaya satu hari nanti dengan sikap kita yang begitu memperlihatkan kasih sayang terhadap mereka itu, dengan kuasa Tuhan mereka akan ikut serta dengan kamu datang ke gereja. Amin. Ada juga para ibu di antara kamu yang jarang-jarang pergi ke gereja. Adalah tanggung jawab anak-anak sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan untuk terus mendoakan para ibu. Ya, adik-adik, kita mempunyai tanggung jawab dengan gigih. Banyak perkara yang menakjubkan berlaku apabila Ilya berdoa. Ilya berdoa agar Tuhan memulihkan mezbah yang rusak dan selamatkan rakyat pada waktu itu. Message Ilya adalah masih sama relevannya untuk rumah kita hari ini. Ibu bapa, kita mesti berdoa untuk pencurahan Roh Kudus dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk mendorong perubahan hati sehingga berlakunya pertobatan dan bermaaf-maafan antara ibu bapa dan anak-anak dan antara ahli keluarga yang lain. Saya perhatikan satu tabiat yang begitu indah di kalangan orang-orang Kristen. Tidak semestinya orang-orang Seventh-day Adventist. Sewaktu saya di Filipina dahulu, biasanya mereka 90% penduduk Filipina adalah Roman Catholic. Okay. Roman Catholic. 90%. Saya perhatikan pada waktu perayaan Christmas, mereka anak-anak yang bersekolah jauh daripada kampung mereka pulang. Dan pada waktu hari Christmas, mereka berpeluk-pelukan di antara anak-anak, ibu bapa, dan sebagainya. Dan saya percaya ini juga berlaku di tempat kita. Dan harus dipeluk. Okay. Bermaaf-maafan. Ada yang pergi mencium tangan. Ya, biasanya tangan. Dan mengatakan,
Saya memohon maaf. Saya memohon maaf. Dan kita perhatikan ibu bapak akan memeluk mereka. Ada yang menangis. Tapi tangisan mereka itu bukan tangisan oleh karena mereka susah hati. Tangisan yang sebenarnya satu emosi yang gembira sebenarnya. Alangkah baiknya setiap keluarga di gereja ini akan mengambil masa untuk membuat ataupun mengambil gambar keluarga sendiri. Seperti ini. Dan kemudian dipaparkan pada dinding rumah. Saya percaya itu akan membawa berkat kepada setiap ahli keluarga apabila melihat, wah, aku soro-soro kondet iati tersangkira dan mogi ulu-ulu ke salam keluarga. Satu komitmen yang harus kita lakukan. Oke. Sekali lagi, walaupun ibu bapak mungkin tidak selalu melakukan perkara-perkara dengan betul, Tuhan masih juga mengharapkan ibu bapak untuk membimbing, mengajar, dan mendisiplinkan anak-anak mereka. Jangan kita takut memberi disiplin kepada anak-anak kita. Bagaimana bukan pada waktu worship? Perkataan disiplin di sini berasal dari perkataan murid. Pada dasarnya apabila kita mendisiplin anak-anak kita, kita sebenarnya mendidik mereka. Bukan menghukum mereka, mendidik mereka. Bila kita mendatangkan, mengenakan disiplin kepada anak-anak kita, itu maksudnya mendidik mereka. Ya, ibu bapak hendaklah memurid anak-anak mereka ke jalan Tuhan dengan harapan mereka akan akhirnya pilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Biarlah anak-anak kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi oleh karena didikan yang diberikan oleh ibu bapak di rumah. Oke. Rumah itu, Ellen White menyatakan ini, rumah itu sepatutnya kepada kanak-kanak tempat yang paling menarik di dunia. Rumah kita masing-masing sepatutnya lah merupakan tempat yang paling menarik di dunia. Bagaimana ini berlaku? Anak-anak mempunyai sifat sensitif, ya. Saya tahu anak-anak ini sensitif sekali. Mudah terkena dengan sikap yang keras daripada ibu bapak. Mereka sensitif. Mereka mudah berpuas hati kadang-kadang. Dan juga mudah menjadi tidak senang. Ya. Dengan disiplin yang lembut. Bukan disiplin yang keras. Diikuti dengan kata-kata yang keras. Ilan toko gerak na po tatagon nga, toko na pa tahanan ni Boras Kay, ito ko kapurima. Tapi mereka mudah berpuas hati dengan disiplin yang lembut. Dalam perkataan dan perbuatan yang penuh kasih sayang. Saya tertarik dengan keluarga-keluarga yang mana kasih sayang dapat didengar, dapat dilihat di kalangan mereka. Akan bahasa pun menggunakan di perkataan oyo, sayang, aku obah sih hati. Nah, aku mau diantara dati, sayang, oyo,
Penukwayan na kopiedo. Ini adalah bahasa daripada sorga. Okay. Perkataan-perkataan yang penuh kasih sayang itu dapat mengikat anak-anak pada kita. Sehinggalah apabila mereka satu hari nanti pergi jauh, mereka selalu rindu. Sebagai orang dewasa atau ibu bapak, kita sering lupa bahwa perasaan kanak-kanak yang tidak berdaya dan tertekan dengan pelbagai tuntutan yang dilemparkan kepada mereka sepanjang hari. Seperti, bersihkan bilik kamu. Kalau tidak, kamu tidak akan dapat bermain permainan video. Biasanya ini Western punya style. Clean your room, otherwise, dia bilang. Ya. Bersihkan bilik kamu. Kalau tidak, kamu tidak akan dapat bermain permainan video. Ada pula yang mengatakan, makan sayur. Makan sayur-sayuran itu bagus untuk kamu. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapat pencuci mulut. Okay. Karena makan sayur. Mengakan lagi ang bagay sayur. Ako na pumating apa boleh minum di tidak tahu misalnya istetino ka. Inilah kadang-kadang tuntutan yang kita lemparkan kepada anak-anak secara menakut-nakutkan. Oke, kamu tidak meninggalkan ini rumah dengan pakaian seperti itu. Sebenarnya itu satu perkara yang betul kan. Kamu tibuli aku benar dia ada lumah busot yan do kapiya kapitanan. Yan do kapiya pa ng pakai nunga. Kanak-kanak kita ini kadang sensitif terhadap lemparan-lemparan kata-kata seperti ini. Kamu tidak meninggalkan ini rumah dengan pakaian seperti itu. Ya. Bayangkan bagaimana perasaan anak kita jika kita melempari mereka kata-kata seperti itu. Apa yang kamu dapat melihat dalam gambar ini? Seorang anak, kedua-dua ibu bapak berteriak kepada anak ini. Apa perasaan anak tersebut? Kadang-kadang mungkin merasa takut dan hanya mendengar untuk seketika, tetapi pada dasarnya hatinya terluka. Ada anak-anak yang menutup telinga. Cukuplah itu. Cukup nanda napasan na kung nagkaramok din na boros ka. Ini adalah perlu bagi ibu bapak untuk menetapkan sempadan yang sesuai kepada kanak-kanak. Walau bagaimanapun, ia adalah sama pentingnya anak-anak diajar cara membuat pilihan yang sihat. Saya di dalam satu kelas dahulu ada seorang profesor dalam itu kan. Dia kata, dia kata, kamu tahu, paling baik kalau kita lebih banyak memberi pilihan terhadap anak-anak daripada kita yang menuntut dan menggunakan kata-kata yang menakutkan terhadap anak. Biar mereka memilih. Ini, itu, dan sebagainya. Tapi kamu pilihlah. Melihat gambar seperti ini,
seorang ibu yang begitu tertekan, stres sekali. Ayah, garang. Dan masing-masing kita anak dan membuatkan perkara yang mereka ingin sendiri. Ingat, ibu bapak berteriak di hadapan anak-anak kita itu menunjukkan sikap kita yang penuh stres itu banyak mendatangkan negatif terhadap anak-anak. Biarlah kita sebagai ibu bapak bertahan dalam kesabaran. Ya. Ia memerlukan masa. Bersabar ini, belajar bersabar ini memerlukan masa. Ya. Tetapi ingat, sedikit masa sekarang ini boleh membawa faedah jangka panjang yang penting juga. Memberi pilihan kepada anak-anak Anda tidak bermakna Anda memberikan setiap keinginan atau kemauan mereka. Oke. Saya ulangi. Memberi pilihan kepada anak-anak tidak bermakna kita sebagai ibu bapak memberikan setiap yang mereka ingin atau mereka mau. Tetapi kanak-kanak yang berusia 3 tahun pun boleh diberi pilihan untuk memakai seluar hijau atau seluar hitam, atau tidur siang di atas lantai atau di atas katil. Idenya di sini ialah seluar perlu dipakai, tetapi adakah warna itu penting? Jika ia bukan pakaian sekolah, anak Anda perlu tidur siang. Adakah ia perlu di atas katil? Maksudnya di sini kita kena memikirkan apa yang paling sesuai, apa yang logik. Iya, benar, bukan yang tidak ada logik. Kadang-kadang kita memerlukan anak-anak bersendirian. Ya, walaupun kita 100% tidak melihat mereka. Tapi kadang-kadang kita perlu membiarkan mereka bersendirian dan melakukan sesuatu yang kita harap, sesuatu yang selamat bagi mereka. Jangan kita mengongkong mereka. Ya, jangan kita mengongkong mereka. Semoga setiap ibu bapak committed untuk membantu anak-anak merasakan bahwa dia penting kepada kita dan Tuhan, dan bahwa akan ada perubahan besar dalam diri mereka dan dalam keluarga, rumah tangga. Saya harap minggu ini telah memberkati kita untuk memikirkan perkara-perkara yang baik untuk kita sebagai ibu bapak dan untuk anak-anak. Doa kita pada malam ini adalah ini. Mari kita baca doa ini. 1, 2, 3. Ya Allah, kami amat bersyukur karena Engkau sentiasa memberi kami pilihan. Kami berterima kasih karena menunjukkan kepada kami setiap hari betapa istimewanya kami di mata-Mu dan bahwa kami penting kepada-Mu. Engkau saja yang layak menerima penghormatan dan pujian. Kami mau sentiasa mengikut Engkau dan memilih Engau semula dan sekali.